Perkenalkan, nama saya Semlede Taot. Perkenalkan, nama saya Hilda Ellen Kause. Perkenalkan, nama saya Joy Panamtuan. Baik, kami akan membuat podcast tentang suara imam di tengah zaman dalam menghadapi isu intoleransi agama melalui teologi sistematika. Baik, kita akan masuk di poin yang kedua, penjabaran masalah. Intoleransi agama adalah fenomena sosial yang ditandai dengan sikap tidak toleran, kurangnya penerimaan dan bahkan penolakan terhadap agama atau kepercayaan yang berbeda dari keyakinan seseorang atau kelompok mayoritas. Ini bisa berupa tindakan diskriminasi, kekerasan atau pengucilan mereka. Intoleransi agama seringkali dipicu oleh prasangka, miskonsepsi, dan kurangnya pemahaman tentang agama lain. Faktor-faktor seperti politik, ekonomi, dan sejarah juga dapat memperburuk situasi ini. Akibatnya, intoleransi agama dapat merusak kohesi sosial, menciptakan perpecahan dalam masyarakat, dan mengancam perdamaian dan keamanan. Contohnya, intoleransi agama dapat dilihat dalam berbagai peristiwa di dunia. Salah satu contohnya adalah kasus penutupan tempat ibadah atau pembatasan praktik keagamaan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok tertentu. Berita-berita tentang serangan terhadap rumah ibadah atau individu karena keyakinan mereka juga merupakan contoh nyata dari intoleransi agama. Baik, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu telah teologis atau pembahasan lebih lanjut tentang intoleransi agama. Untuk itu, poin yang pertama adalah kita akan membahas tentang tanggapan teologis Kristen terhadap intoleransi agama. Intoleransi agama yaitu sikap tidak menerima atau bahkan menghina keyakinan agama lain, bertentangan langsung dengan inti ajaran Yesus Kristus yang menekankan kasih dan pengampunan. Ajarannya tentang kasih agape atau kasih yang tak bersyarat, mencakup semua manusia terlepas dari latar belakang agama mereka. Tanggapan teologis yang tetap seharusnya berfokus pada dialog, pemahaman, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, bukan pada dominasi atau penindasan. Karena kita dipanggil untuk menjadi jembatan, bukan tembok pembatas antara berbagai keyakinan. Dan untuk hubungan isu toleransi agama dengan dogmatika, etika Kristen, dan hubungan teologi dan sosiologi adalah yang pertama kita akan bahas tentang dogmatika. Doktrin Kristen tentang Allah sebagai Bapa yang mengasihi semua ciptaannya secara universal menantang intoleransi agama. Ajaran tentang penebusan yang menyatakan bahwa Allah mengasihi dan ingin menyelamatkan semua orang bertentangan dengan sikap eksklusif dan superioritas yang sering mendasari intoleransi agama. Konsep kesatuan umat manusia dalam Kristus juga menjadi dasar penting untuk menolak intoleransi. Dan poin yang kedua tentang etika Kristen, kaitannya adalah prinsip-prinsip etika Kristen seperti kasih akan sesama, terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39. Dan yang kedua seperti yang terdapat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12 yang berkata tentang lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Secara langsung, tindakan intoleransi agama melanggar perintah-perintah Allah untuk mengasihi dan menghormati semua manusia. Poin yang ketiga tentang intoleransi agama yang memiliki hubungan teologi dan sosiologi. Teologi memberikan kerangka moral untuk memahami dan menanggapi intoleransi agama, sementara sosiologi membantu kita memahami akar sosial dan budaya dari fenomena ini. Dan untuk kutipan Alkitab atau pemikiran logis yang terkait dengan intoleransi agama yang kami bahas ini adalah yang pertama, terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 44, tak bersyarat.
mencakup semua manusia terlepas dari latar belakang agama mereka. Tanggapan teologis yang tetap seharusnya berfokus pada dialog, pemahaman, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan, bukan pada dominasi atau penindasan. Karena kita dipanggil untuk menjadi jembatan, bukan tembok pembatas antara berbagai keyakinan. Dan untuk hubungan isu toleransi agama dengan dogmatika, etika Kristen, dan hubungan teologi dan sosiologi adalah yang pertama kita akan bahas tentang dogmatika. Doktrin Kristen tentang Allah sebagai Bapa yang mengasihi semua ciptaannya secara universal menantang intoleransi agama. Ajaran tentang penebusan yang menyatakan bahwa Allah mengasihi dan ingin menyelamatkan semua orang bertentangan dengan sikap eksklusif dan superioritas yang sering mendasari intoleransi agama. Konsep kesatuan umat manusia dalam Kristus juga menjadi dasar penting untuk menolak intoleransi. Dan poin yang kedua tentang etika Kristen, kaitannya adalah prinsip-prinsip etika Kristen seperti kasih akan sesama, terdapat dalam kitab Matius pasal 22 ayat 39. Dan yang kedua seperti yang terdapat dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12 yang berkata tentang lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain lakukan kepadamu. Secara langsung, tindakan intoleransi agama melanggar perintah-perintah Allah untuk mengasihi dan menghormati semua manusia. Poin yang ketiga tentang intoleransi agama yang memiliki hubungan teologi dan sosiologi. Teologi memberikan kerangka moral untuk memahami dan menanggapi intoleransi agama, sementara sosiologi membantu kita memahami akar sosial dan budaya dari fenomena ini. Dan untuk kutipan Alkitab atau pemikiran logis yang terkait dengan intoleransi agama yang kami bahas ini adalah yang pertama, terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 44 yang berkata, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ayat ini merupakan inti ajaran kasih Kristen yang menantang intoleransi agama secara langsung. Poin yang kedua adalah yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berkata, karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menggarisbawahi kasih Allah yang universal dan inklusif yang mencakup semua orang tanpa memandang keyakinan mereka. Untuk poin yang berikut, apa yang bisa dilakukan orang Kristen dalam menanggapi intoleransi agama? Yang bisa dilakukan adalah yang pertama pendidikan dan dialog, artinya bahwa orang Kristen mempelajari agama-agama lain untuk memahami perspektif mereka dan membangun hubungan yang saling menghormati. Yang kedua adalah yang bisa dilakukan adalah advokasi dan aktivisme, yaitu membela hak-hak diskriminasi melalui aksi-aksi nyata seperti demonstrasi damai, advokasi kebijakan publik, dan dukungan terhadap organisasi yang memperjuangkan toleransi. Yang bisa dilakukan dalam poin yang ketiga adalah menjadi teladan, menunjukkan kasih dan hormat kepada semua orang terlepas dari latar belakang agama mereka dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi teladan toleransi dan penerimaan bagi orang lain. Yang berikut adalah bagaimana iman kita menanggapi masalah intoleransi agama. Iman kita harus mendorong kita untuk bertindak berdasarkan kasih dan keadilan, karena kita dipanggil untuk melawan ketidakadilan dan diskriminasi dengan berani, tetapi juga dengan kasih dan pengertian. Menanggapi intoleransi agama dengan kekerasan atau kebencian hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, kita harus merespon dengan kasih, dialog, dan tindakan nyata untuk membangun jembatan persatuan. Baik, kita akan masuk dalam penutup, kesimpulan dan ajakan inspiratif. Kesimpulan dan ajakan inspiratif. Intoleransi agama merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keadilan dunia. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab moral untuk melawan intoleransi dan mempromosikan toleransi dan persatuan. Mari kita menjadi agen perubahan yang aktif dan konstruktif, dan membangun hubungan yang saling menghormati, melawan ketidakadilan, dan menjadi teladan kasih dan penerimaan bagi semua orang. Semoga podcast ini menginspirasi kita untuk bertindak berdasarkan iman kita
dan membangun dunia yang lebih adil dan damai. Terima kasih. Shalom. Shalom.